Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Kenapa, Pak. Pagi, Pak. kenapa, kenapa lemas sekali pagi-pagi? Belum sarapan, Pak. Belum saya. sarapan, Pak. Oh. Duit kurang. Kurang uang jajannya ya? Kurang. Iya. Jatah Tadi di hariannya kurang. kepala sama Dedi, Pak. Ya, maksud Bapak seperti ini anak ya. Setiap pagi itu harus dibiasakan untuk sarapan pagi di rumah. Tetapi jangan terlalu banyak, nanti ngantuk. Minum kopi, Pak. Sarapanlah yang secukupnya. Ya, Sambil rokok boleh, Pak? oke, sebelum rokok. Janganlah, kita masih anak SD kalau udah merokok, belum boleh ya? Ada. Jani Wahid itu, Pak. Apalagi semalam dia Iya. ngajak aku keluyuran. Iya, itu. Belikan lagi. Dedi, Pak, itu. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, anakku, lebih baik kita awali dulu dengan berdoa. Oke, silakan Ketua Kelas, Dedi. Silakan siap, pimpin Pak. doanya. Ya. Baik, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi ini, hendaknya kita berdoa menurut kepercayaan serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Karena berdoa itu adalah, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Pak. Nah, silakan Dedi. Mungkin kalau dengan berdoa, semua urusan kita, semua kegiatan kita, semua aktivitas kita dilancarkan sama Tuhan, Pak. Iya, benar. Oke. Itulah gunanya dari berdoa ya, anakku ya. Oke. Ya, Pak. Sebelum itu, Bapak akan mengabsen dulu nih. Ya. Kalau Bapak panggil, bilang hadir ya. Ya, Oke. Pak. Yang pertama Ya, itu Pak. Ali Mustafa. Bolos, Pak. Bolos. Iya. Bolos Jadi, biasanya ini rokok ya, di luar, Ali. ini. Bolos kayak ini, Pak. Bolos ya. Oke, berarti keterangannya Alwen ya. Ya, Api. Pak. Nah, itu janjian sama Ali, Pak, di luar. Oh, iya ya. Berarti berdua mereka nih. Ya, nggak tahu. Nah, Oke. terus. Hadir, Pak. Oke. Dedi. Hadir, Pak. Oke, mantap. Intan. Hadir, Pak. Halo. Iya. Lisa. Hadir, Pak. Mana Lisa? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya. Oh, hadir. Nisa. Teman sebangku saya ini kan nggak datang nih, Bisa, Pak. boleh, Pak. Bagaimana, Dedi? Teman sebangku saya ini nggak datang kayaknya. Oh, iya, oke. Lalu Tias. Hadir, Pak. Oke. Wahid. Hadir, Pak. Yang terakhir Valena. Hadir, Bapak. Oke. Mantap. Kalau begitu, Itu apa sebelum baru kita data, Pak, itu ditanya dari mana? gimana? Dari kamar mandi, Pak. Tapi baru datang itu dari mana Tapi itu? itu, Pak. Oh, Maaf, Pak Nopri. Iya. iya. Tunggu, soal tadi udah Bapak buat di daftar hadir Bapak itu kamu Alba tadi. Saya minta maaf, Pak. Oh, iya, udah nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Nanti saya langsung rubah ya. Oke. Sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran. Ini siapa lagi nih yang baru masuk ini? Teman sebangku saya, Pak. Nisa Pak. Berarti Nisa itu sering telat Pak. Iya, iya. Maaf Pak, tadi bantu Mama dulu Pak di Kenapa? dapur. Maaf Pak, telat bantu Mama dulu tadi di dapur Pak. Jualan kan? Turun Pak, turun. Berjualan. Ya, Telat Pak. Berbuang jari ini berbuang lagi. Pak Nuri, tadi dia Ya. chat WA saya. Jadi sampaikan dengan Pak Nopri. Saya ini kesiangan. Nanti bilang saja saya bantu mama saya di dapur ya. Kok Dedi bohong? Oke. Ini Bapak bingung nih siapa yang saya percaya. Oke, yaudah. Dedi Kita bohong mau Pak. mulai saja. Ya. Kita mulai saja pelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Oke. Nah, Bapak akan berikan slide PowerPoint. Iya. Materi kita masih yang sama di bab 3, tapi submaterinya berbeda, yaitu tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Oke. Yang pertama itu, anakku sekalian lihat di buku paket juga ya. Ini ada juga di buku paket kalian. Ya. Pak. Oke, biar Pak jelaskan dulu dari yang pertama. Yang pertama itu perkembangan sistem pemerintah di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu sistem parlementer, yang kedua itu sistem semi parlementer, dan yang terakhir adalah sistem presidensial. Oke, mari kita lihat penjelasannya ya. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ini adalah ciri-ciri dari sistem parlementer. Yang pertama, adanya pemisahan yang jelas dari adanya pemisahan yang jelas antara kepala negara dengan antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang kedua itu kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden atau raja, sultan dan kaisar. Lalu kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Itulah yang dimaksud dengan sistem parlementer dan ciri-cirinya. Yang kedua yaitu sistem semi parlementer. Ini dia pengertiannya, yaitu sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS. Maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara atau Undang-Undang Dasar RIS ya. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu
berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan dan pemerintahan semi parlementer. Itu disebabkan yang pertama itu menteri diangkat oleh presiden. Yang kedua, perdana menteri diintervensi oleh presiden. Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden. Yang keempat, menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang terakhir yaitu presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu sistem presidensial. Sistem presidensial atau yang disebut dengan kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Jika presiden diberhentikan karena pelanggaran tertentu, maka wakil presiden akan menggantikan posisinya. Lalu, ini dia ciri-ciri pemerintahan dari sistem presidensial. Yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan sekaligus kepala negara. Dua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat yang dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen atau non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Oke, itulah dia bahan ajar dari Bapak. Bapak akan menunjukkan kepada kalian ini sebuah video Oke ya, sudah terlihat videonya ya. Oke. Kalau begitu, nah, Bapak akan membagikan kelompok. Iya ya, Bapak akan membagikan kelompok. Kelompok pertama itu Dedi, Apik, Chandro, Intan, dan Ali. Oke, itu kelompok satu. Dan kelompok yang kedua itu Nisa, Lisa, Wahid, Tias, dan Valena. Oke, itu ya. Bapak ulangi, kelompok pertama itu ada Dedi, Apik, Chandro, Intan, dan Ali. Kelompok yang kedua itu ada Nisa, Wahid, Tias, dan Valena. Sudah?
Bapak kasih waktu untuk duduk berdasarkan kelompoknya. Tapi jangan ribut ya. Siapa? Oke, mantap. Bisa ribut Pak. Jangan ribut, jangan ribut. Kita nanti mengganggu kelas lain ya, jangan. Iya, jangan ribut anakku. Oke ya, sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah, Pak. Perhatikan ke depan nih. Ada Pak. Oke, perhatian ke depannya. Ini adalah bahan diskusi untuk kalian. Bahan diskusi ini bersamaan dan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi sama-sama kelompok mencari bahan diskusi dari ini ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok. Oke, yang pertama itu Aduh, sengitnya bahas apa sih? Mondro Pak, ribut. apa tuh? Jangan ribut, jangan. Chandra, Pak. Ribut, Pak. Sandro, Pak, kalian ribut Pak. jangan ribut, jangan ribut. Nisa ngerjain PR matematika, Pak. Nggak ngerjain tugas Bapak. Nggak perlu duduk Pak, udah tutup Pak, udah tutup. Sekarang kan mata pelajaran PPKN, mata pelajaran bab. Sebentar ya. Habis belajar Bapak baru boleh kamu kerjakan. Tapi kalau untuk sekarang jangan, karena kita akan berdiskusi ya. Oke, mari kita lihat ke depan. Bahan diskusi untuk kalian. Nah, yang pertama itu lihat, mencari informasi tentang penerapan sistem pemerintahan di negara lain. Ya, tugas kelompok ya. Yang kedua, klasifikasikan ya, mana negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Oke. Lalu setelah kamu cari tadi negara mana saja, kamu pilih salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Lalu kalian harus melakukan analisis terhadap masing-masing negara tersebut. Lihat dari tugas pokok lembaga-lembaga negara serta hubungan antar negara. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, silakan ya, Bapak kasih waktu 20 menit saja. Kenapa itu kalian? Pacaran, Pak. Dia Jangan ya. Begini, Bapak senang sekali lah. Kondusif anak-anak Bapak ya. Ini Dedi kenapa tidur ini? Ayo, ya, semangat anak.
Kenapa Nisa ini senyum-senyum aja ini? Liatin Dedi terus Pak dari tadi Pak. Padahal Senyum sudah kan ibadah, Pak. iya, padahal sudah Bapak bedakan kelompoknya loh. biar lebih fokus gitu. Tetap saja dilihati Dedi ya. Ternyata Dedi ini mempunyai daya tarik tersendiri nih ya. Teman Pak, udah Hah? teman Pak, udah Pak. Iya. Berawal dari teman memang dulu ya. Oke, dah. Kita kembali ke diskusi, Pak. Oke. Waktunya sudah habis ya. Oke, silakan kelompok 1. Nah. Bapak tanya dulu nih untuk kelompok 1 nih. Ya Pak. Oke. Untuk kelompok 1 ya. Negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer? Baik Pak, saya mewakili daripada kelompok 1 menjawab pertanyaan yang Bapak berikan ini kepada kelompok. Yang pertama itu penerapan sistem pemerintahan. Nah, ataupun kita di sini mencari informasi tentang penerapan sistem pemerintahan di negara lain. Sistem pemerintahan itu menurut kelompok kami itu banyak, Pak. Yang pertama itu ada presidensial, ada persemakmuran, ada monarki ataupun kerajaan, ada kesultanan, ada kekaisaran, serta semi parlemen serta parlementer. Itu Pak. Itu dari kelompok kami untuk yang pertama, Pak. Ya, oke. Untuk negara, klasifikasi negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan tersebut, Pak. Seperti persemakmuran itu, Pak. Kita ambil contoh seperti negara tetangga kita, Malaysia, merupakan negara persemakmuran dari kerajaan Inggris, Pak. Nah, itu yang kami dapatkan di kelompok kami tadi. Sedangkan monarki ataupun kerajaan itu seperti kerajaan Inggris ataupun kerajaan Arab Saudi dan sebagainya, Pak. Masih banyak negara-negara kerajaan lainnya. Sedangkan negara kesultanan itu seperti Brunei Darussalam, Pak. Nah, sedangkan kekaisaran itu seperti Jepang. Sedangkan yang semi parlementernya itu seperti negara Portugal dan Finlandia, Pak. Dan yang terakhir? Yang terakhir itu analisis terhadap masing-masing negara tersebut dilihat dari tugas pokok lembaga-lembaga negara serta hubungan antar negara. Nah, ini yang belum saya pahami nih, Pak. Sedang kami diskusikan di kelompok kami nih, Pak. Oke, ya. Kalau begitu Bapak pindah ke kelompok 2. Ini bagaimana nih kelompoknya Lisa ini? Ya Pak, Oke, ya silakan. Jelaskan dulu. Pak, saya cuma tahu negara presidensial itu Indonesia, Pak. Karena ada Pak Jokowi kan, Pak. Iya. Selain negara Indonesia, kita kan ini membandingkan. Inggris, Pak. Inggris. Kemarin ratunya baru meninggal, Pak. Jadi Inggris lah berarti termasuk parlementer. Terus seminya itu mungkin Amerika ya, Pak. Kalau dicari itu Pak yang muncul.
Udah lebih jelas kan, tanya dari kawan yang lain lah Pak, nggak ngerti. Mungkin si Lisa nih Pak bersaudara dengan Barack Obama ini Pak. Makanya Daerah dia pilih. Obama ini ya. Oke, yang jadi yang harus kalian ketahui dulu. Nah, tadi kan sudah Bapak buat slide-nya, gambarannya untuk bisa menjadi bahan kalian. Nah, ya. Sistem parlementer itu ya benar yang dibilang Didi tadi. Ada negara Inggris, ada Jepang, Belanda, Malaysia, dan banyak lagi. Oke, itulah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Lalu, sistem pemerintahan semi parlementer, nah juga benar tadi dikatakan Didi tadi, ada negara Finlandia, ada negara Argentina, dan negara Portugal. Oke, dan masih banyak lagi ya. Dan yang menganut sistem presidensial itu ya ada Indonesia, ada Amerika, dan masih banyak lagi. Ya. Oke, Pak. Mantap ini kelompok-kelompok ini. Berarti semuanya paham ya. Pak, saya masih bingung nih Pak. Saya ingin Iya. melemparkan pertanyaan yang kami diskusikan di kelompok kami ini tadi ke kelompok 2 nih Pak. Oke, silakan. Apa sih beda persemakmuran tersebut dengan sistem pemerintahan parlementer Pak? Ayo, silakan kelompok 2 dulu. Apa perbedaan sistem persemakmuran dengan sistem parlementer tadi ya, Didi? Ya, sedangkan yang kita ketahui itu Malaysia itu kan merupakan negara persemakmuran, Pak. Iya. Ayo, silakan kelompok 2. Apa yang membedakan itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Dedi akan Bapak berikan nilai tambahan. Ayo, silakan. Wahid, Bisa, Pak, bagaimana? soalnya, Pak. Susah soalnya. Gak tahu Pak saya. Bisa, Pak. Dedi Ayo, ini Tias, lihat Google bagaimana kayaknya, dengan Pak. Tias? Hah? Tidak. Saya lagi membaca WhatsApp ini. Nisa ini cemburu betul. Tidak boleh main HP ya, Dedi, di dalam kelas ya. Nisa ini cemburu betul Pak. Ketika saya lagi buka WhatsApp, dia kira itu saya WhatsApp orang lain. Iya, Padahal maksud Bapak begini, penggunaan handphone itu memang boleh di kelas untuk pelajaran ini dan untuk materi, tetapi tidak boleh untuk buka WhatsApp. Untuk mencari informasi dari Google boleh, ya. Ingat, tidak dia boleh. kira itu Pak, saya WhatsApp dengan cewek sebelah itu Pak, teman sebelah. Iya. Tetapi ingat ya, tidak boleh menggunakan WhatsApp atau handphone dalam pelajaran Bapak. Iya, karena materi kita ini menggunakan handphone pun untuk mencari informasi di internet atau Google. Ya Pak. Ya. Oke, mantap. Oke, bagaimana tadi? Kelompok 2. Silakan. Sepertinya mereka tidak ada yang tahu nih, Didi. Oke, silakan jawab Didi, nanti biar Bapak kasih juga nilai tambahannya nih, karena pertanyaanmu ini sangat bagus ini. Baik Pak, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan mencoba untuk menjawab apa sih perbedaan dari
sistem negara persemakmuran dengan sistem parlementer. Yang kelompok kami ketahui, sistem persemakmuran ini sama dengan sistem parlementer. Dia dipimpin oleh seorang raja dan juga dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kita ambil contoh saja negara tetangga kita yaitu Malaysia, merupakan negara persemakmuran dari Inggris. Secara tidak langsung, negara Malaysia ini berkaitan langsung dengan kerajaan Inggris. Dan kepala pemerintahannya itu merupakan seorang perdana menteri ataupun yang disingkat dengan PM. Itu yang kelompok kami ketahui, Pak. Iya. Yang barusan merupakan hasil diskusi kami. Oke, mantap ya. Dengan Benar ya. Karena Malaysia itu pecahan dari Inggris. Dalam artian Malaysia itu dulu kan dijajah oleh Inggris. Dan Inggris juga lah yang memberi hak kemerdekaan untuk Malaysia. Iya, karena sistem pemerintahan di negara Malaysia itu menganut sistem pemerintahan parlementer, ya, yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai eksekutor atau pelaksana. Oke. Oke, anakku, karena berhubung waktunya sudah habis, akan Bapak buat suatu kesimpulan. Nah, sebelum Bapak yang buat, silakan dulu nih, anak-anak Bapak dulu. Apa sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, silakan Chandro. Ayo, kesimpulan nih anakku. Chandro? Iya, Pak. Nah, apa kesimpulan dari materi kita hari ini, anak kita? Gak tahu saya, Pak. Iya, kenapa tidak tahu? Kurang sehat, Pak. Oh, Mas, kurang sehat ya? Oke, kita ganti saja. Oke, Valena, apa kesimpulan kita hari ini? Iya, Pak. Ya, apa kesimpulan kita, Dek? Eh, Kesimpulannya berarti sistem pemerintahan di negara Indonesia berarti parlementer, Pak. Memakai perwakilan rakyat, Pak. Oke ya. Oke, yang lain ini satu orang lagi ya, mewakili laki-laki dulu nih. Oke, silakan Ali. Iya, Pak. Oke, apa kesimpulan kita? Jadi hari ini tadi kita belajar tentang sistem pemerintahan, Pak. Sistem pemerintahan di situ dibagi beberapa, ada presidensial tadi, ada Ya. parlementer, ada semi parlementer, Pak. Oke. Ya. Jadi bisa Bapak simpulkan, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan yang utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja sama, saling bergantungan, dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Iya, itulah kesimpulan. Oke ya, sebelum mengakhiri ini, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Oke, silakan dipimpin oleh Nisa nih. Ayo, silakan Nisa. Oke, terima kasih ya. Oke. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak Bapak
ingat minggu depan kita masuk ke materi yang baru. Nah, tentang badan legislatif di negara Indonesia. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan keluar-keluar ya. Tunggu Ibu Guru selanjutnya ya. Iya Pak.